Oke, Bapak Ibu, kita ada di dalam tema yang luar biasa menurut saya, karena kita ada di dalam tema keluarga dalam bulan ini. Maka tema minggu ini kita bicara tentang dampak kesalehan dan didikan orang tua. Yang masih dalam tema keluarga yang menyembah. Kita tahu bahwa penyembahan itu bukan hanya menyanyi, bukan hanya memuji Tuhan, bukan hanya main musik, bukan hanya saudara berdoa, itu saudara sedang menyembah Tuhan. Tapi lewat semua aktivitas hidup saudara, itu adalah penyembahan. Dalam semua aktivitas saudara, itu semuanya penyembahan. Amin. Waktu saudara berkomitmen untuk datang hari ini di gereja, itu penyembahan saudara bagi Tuhan. Haleluya. Ketika saudara ada di rumah, saudara makan, itu penyembahan saudara bagi Tuhan. Bagaimana saudara makan mensyukuri berkat Tuhan, itu penyembahan saudara. Itu penyembahan kita bagi Tuhan. Ketika saudara ke pasar belanja sesuatu, itu penyembahan saudara bagi Tuhan. Jadi semua aktivitas saudara itu adalah penyembahan. Haleluya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau saya datang di gereja memuji Tuhan kayak tadi itu keren banget, itu baru saya menyembah Tuhan. Bukan itu. Itu salah satunya saja. Tapi salah banyaknya itu yang tadi saya bilang. Lewat semua aktivitas saudara sedang menyembah Tuhan. Makanya saudara harus sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini itu semuanya dipakai untuk menyembah Tuhan. Dari ketika saudara bangun, bukan bangun pagi, 2 kali 24 jam, sementara saudara tidur pun saudara sedang menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Ini penting loh, kesadaran ini harus kita buat supaya kita sadar bahwa saya nggak main-main lagi dengan hidup saya. Jadi kalau saya lakukan sesuatu, saya tahu itu semua penyembahan bagi Tuhan. Karena Tuhan sedang lihat, apakah penyembahan kita itu diterima oleh Tuhan atau enggak? Menyenangkan hati Tuhan atau enggak? Nah, kita sadar bahwa setiap kehidupan kita itu ada dalam penyembahan. Makanya kesalehan dan didikan kita juga kepada anak-anak kita itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Kesalahan hidup kita dan didikan kita mendidik anak-anak kita dengan baik, itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara nggak main-main ini, jangan main-main dengan penyembahan. Karena penyembahan itu, luar biasa. Seluruh hidupmu itu menyenangkan Tuhan. Harus menyenangkan Tuhan. Seluruh hidupmu itu adalah penyembahan bagi Tuhan. Amin, saudara. Bangun pagi, saudara bikin apa? Ketika sebelum makan, ketika makan, selesai makan, saudara bikin apa? Saudara lakukan apa? Itu penyembahanmu bagi Tuhan. Ketika dari rumah ke gereja ini, dalam perjalanan saudara buat apa? Itu penyembahanmu bagi Tuhan. Ketika ketemu orang di jalan, saudara sapa atau enggak? Saudara senyumin dia atau enggak? Atau bikin mukanya gitu. Nah, itu bentuk penyembahan saudara kepada Tuhan. Haleluya. Jadi kita harus jaga hidup kita. Nah, makanya tadi saya bilang kesalehan dan kita mendidik anak-anak kita, orang-orang muda kita, itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Ingat itu. Tapi penyembahan kita berkenan atau tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu tergantung kita kan? Tergantung kita. Berkenan atau tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu tergantung kita. Ada orang-orang, ada keluarga yang tidak mau mendidik anaknya. Apapun yang dia buat, anak-anak buat ya udah biarin aja. Dia udah besar, dia atur diri dia sendiri. Lalu kamu bapak fungsinya apa? Lalu kamu orang tua fungsinya apa? Itu persoalan bagi orang tua. Haleluya. Nah, kita dipanggil untuk mendidik dan mendewasakan anak-anak kita dengan baik seturut dengan kebenaran Tuhan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu masih membiarkan anak-anakmu lakukan apa saja tanpa saudara mengarahkan dia, tanpa saudara mendidik dia, hari ini berubah. Hari ini berubah karena anak-anak butuh kita. Haleluya. Anak-anak butuh kita untuk mengarahkan mereka, untuk mendidik mereka, termasuk anak-anak kita. Apa yang disampaikan oleh orang tuamu, kamu harus dengar dan respon dengan baik. Karena itu adalah bentuk penyembahan kamu kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Nah, kita lihat. Belajar dari Timotius. 2 Timotius 1 ayat 3-5. Dia bilang gini. Ini Paulus ngomong ke anak rohaninya.
Namanya Timotius. Siapa di sini yang nama Timotius? Puji Tuhan, nggak ada. Ya. Mau kasih nama nggak? Nggak ya? Ya, 2 Timotius 1 ayat 3-5. Aku mengucap syukur kepada Allah. Paulus bilang ini, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dia selalu mengingat anak rohaninya Timotius, siang dan malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kucurahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Saudara lihat firman ini luar biasa. Ini bicara bukan hanya tentang anak rohani, tentang anak jasmani kita juga. Kita harus benar-benar, kita lanjutin saja supaya saya bisa lihat. Ya, doa adalah dasar dari kesalehan dan didikan. Jadi, saudara, orang yang saleh itu pasti orang yang bertekun di dalam doa. Pasti orang yang membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Gak mungkin dia saleh, dia gak bangun hubungan dia dengan Tuhan setiap hari. Amin. Pasti orang yang saleh adalah orang yang setiap saat membangun hubungannya dengan Tuhan. Dan dengar, ketika kita mendidik anak-anak kita, ketika kita mendidik orang-orang muda, juga harus ada di dalam Tuhan. Harus sesuai dengan kebenaran Tuhan. Amin. Nah, makanya nih, orang tua saleh menopang anak-anak mereka bukan hanya dengan didikan fisik, tetapi dengan doa yang tidak putus-putusnya. Kadang-kadang kita mendidik anak-anak kita dengan fisik kan? Seringkali seperti itu. Suka marah anak, ya, suka bahkan kita suka cemeti anak, suka mukul anak. Mukul boleh nggak? Ibu? Mukul boleh nggak? Jawab aku salah ya? Boleh kan? Alkitab bilang boleh. Betul kan? Alkitab bilang apa? Pakai rotan kan? Tapi tahu pukul tempatnya di mana. Jangan pukul sampai ada strap-strapnya di sini lagi. Ya. Keluarnya orang pikir ini tentara gitu, strapnya 1, strapnya 2. Kita sadarkan mereka saja dengan rotan. Pukulnya di mana? Di pantat. Prak, gitu. Kadang-kadang anak-anak tuh perlu disadari dengan kayak gitu. Ya. Anak-anak tuh perlu disadari dengan seperti itu. Nah, kita sering mendidik orang-orang muda, anak-anak itu cuma dengan fisik. Tapi kita tidak pernah membawa mereka di dalam doa. Halo. Nah, dasar didikan yang paling kuat adalah doa. Anakmu mau bandel setengah mati apapun, tapi ketika kamu bawa dia dalam doa, Tuhan mampu merubah dia. Yang setuju katakan amin? Ya, Tuhan mampu akan merubah dia. Karena kita nggak bisa rubah anak-anak kita kan? Kita hanya bisa berikan saran, berikan masukan, berikan nasihat kepada mereka. Mungkin mereka kita tegur dengan pukulan sedikit. Itu saja yang kita bisa. Untuk apa? Untuk supaya kagetin mereka kembali ke dalam kebenaran. Tapi yang mengubah mereka bukan kita. Yang mengubah mereka bukan rotan. Yang mengubah mereka bukan nasihat kita, tapi yang mengubah mereka adalah Tuhan. Haleluya. Makanya kita perlu bawa dia dalam doa. Siapa di sini yang tidak pernah berdoa untuk anak? Tolong angkat tangan. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada yang ngaku maksudnya. Ya. Saudara, mungkin kita bilang ini, kita enggak punya anak. Tapi kamu punya anak rohani. Ya. Di dalam gereja Tuhan, dalam pelayanan, pasti kita punya banyak anak rohani kan. Nah, kita bisa berdoa bagi mereka. Kita pasti didik mereka. Kalau di dalam gereja kita kan ada koordinator. Nah, koordinator itu adalah bapak atau ibu rohani mereka. Ya. Yang dibawanya itu kan anak-anak rohani. Harus didik mereka dengan baik. Bawa mereka dalam doa. Haleluya. Jangan sampai kita tidak bawa mereka dalam doa. Lalu cuma ngoceh-ngoceh aja. Kamu main salah, kamu main ini. Nah, bawa mereka dalam doa supaya Tuhan berubah hidup mereka. Haleluya. Kayak itu penting, sama dengan anak-anak kita di rumah. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir begini, oh gue sudah marah-marahin dia pasti dia berubah. Enggak bakalan berubah. Tambah parah kalau saudara nggak bawa dia dalam doa. Di luar dia akan ngomong nih, bapak gue marah gue kok.
Di luar juga bisa marah-marah orang. Karena dia lihat dari siapa? Dari bapaknya. Halo? Tapi kalau saudara bawa dia dalam doa, pasti dia akan berubah. Saudara, saya punya kesaksian nih. Anak-anak saya itu anak saya saksi juga. Ya. Saya sering marah-marah anak saya. Ya. Bahkan mereka sering bantah saya pendeta, saya hamba Tuhan. Kadang-kadang juga masih bisa dimarahin sama anak saya loh. Gitu. Ya kadang-kadang saya salah juga, saya sadar gitu. Tapi kadang-kadang mereka salah, saya marah benar. Ya, saya marah. Kadang-kadang saya mukul mereka juga, tapi dari pantat. Tapi sekarang sudah enggak, karena udah gede ya. Kalau saya mukul mereka balik mukul. Gue lagi, gue kecil begini. Anak-anak gue udah gede-gede, tinggi-tinggi. Sekali satu kali, walaupun gue petinju juga nggak bisa. Udah lama kan, sudah pensiun. Bisa terlempar gue 2 meter. Ya, pas gue marah kadang-kadang mereka nggak senang gitu. Karena mereka nggak terima. Mungkin mereka nggak terima. Tapi kadang-kadang saya marah keras. Mereka jadi, ya ada yang nangis, ya ada yang banting pintu gitu. Anak saya juga banting pintu loh. Bener, banting pintu. Saya banting, anak pendetanya begini. Pendetanya nasihatin anaknya di mana? Kaget saya. Ya udah, saya yang masuk. Saya diamin beberapa saat, terus saya masuk ke kamar. Saya bilang begini, tadi papi mau ngomong gitu ke kamu, untuk didik kamu supaya kamu gitu. Jadi papi marah kamu tuh karena punya tujuan, supaya kamu hidup benar. Itu tadi sih, gak boleh bikin seperti itu. Mereka terima. Ketika kita ngomong baik-baik, mereka terima. Udah, akhirnya saya bilang gitu, papi minta maaf ya, Bapak bisa. Udah, berpelukan ya. Tidak habis, berpelukan, tangis-tangisan lagi. Kadang-kadang tangis-tangisan. Saya nangis, terus saya berdoa lagi. Saya minta ampun dari Tuhan karena tadi saya tegur mereka mungkin melukai hati mereka. Kita tidak tahu anak-anak kita kan. Mereka diam, oke. Tapi kita tidak tahu hati mereka. Nah, perlu bawa mereka di dalam doa seperti itu. Supaya apa? Supaya hati mereka itu tidak membenci kita, tidak kepahitan ke kita. Kita selesaikan hari itu dengan mereka. Nah, nasihat yang baik itu kayak gitu. Bawa ke Tuhan, supaya Tuhan rubah hidup mereka. Berubah nggak mereka? Berubah. Dari saat ke saat berubah. Ya, dari saat ke saat berubah. Tapi ada yang belum berubah? Ada. Karena itu kan proses untuk mereka kan. Nanti ketika mereka sudah gede, mereka tambah proses lagi. Semakin hari, tapi yang penting kebenaran itu harus mereka tahu, ada dalam hidup mereka. Supaya ketika mereka mau melangkah, mereka tahu mereka dibatasi oleh kebenaran, atau mereka dikuduskan atau diurapi oleh kebenaran itu. Sehingga ketika mereka mau buat sesuatu yang salah, mereka tahu salah. Kebenarannya begini, saya salah, nggak boleh. Nah, itu Bapak Ibu yang penting harus kita lakukan. Nah, doa orang tua menjadi benteng rohani dan kuasa yang menjaga langkah anak-anak kita di jalan Tuhan. Amin. Jadi itu doa itu menjadi benteng, ya, menjadi benteng supaya apa? Supaya kalau ada masalah-masalah yang nggak benar, ada sesuatu yang nggak benar, itu yang jadi benteng, itu yang menghalangi supaya mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang nggak benar. Jadi butuh doa, amin. Sama-sama bilang doa. Nah, kita lihat, jangan cuma ngomong, tapi berdoa. Haleluya. Jangan saya bilang ini doa, terus semua ikut doa, nanti di rumah nggak berdoa, gitu kan? Harus doa. Haleluya, harus doa untuk mereka. Nah, hubungan kasih melalui teladan hidup ini penting Bapak Ibu. Didikan dengan kasih sayang dan kelembutan itu membuat anak merasa aman dan mudah menerima kebenaran. Anak akan mudah menerima kebenaran itu kalau apa? Kita bisa menasihati mereka, memberikan saran kepada mereka dengan lemah lembut, dengan penuh kasih. Ya. Saya ini orang keras saudara karena saya dari jalanan ya. Latar belakang saya jalanan, dan saya juga orang timur, tahu orang timur sendiri kan, ya, orang keras gitu. Kalau orang timur ngomong sayang aja ya ujungnya tuh naik gitu, sayang. Gitu. Beda kan sama orang barat. Kalau orang barat kan sayangnya lembut di bawah, turunin gitu, sayang, gitu ya. Kalau kita enggak, kita tuh sayang begitu, sayang. Nah, orang lu marah gua pakai sayang, gitu. Padahal bukan itu. Nah memang dari
Dari lingkungan itu kita terbiasa, ya. Itu sudah menjadi karakter kita. Jadi kebiasaan kita. Nah, itu kan perlu dirubah kan? Saya dari timur terus masuk di barat sini. Itu perlu rubahnya banyak amat, saudara. Apalagi ketemu lagi dengan istri saya, almarhum istri saya, yang orangnya Chinese lagi. Aduh, beda banget. Ambon sama Chinese ketemu, aduh. Jangan cerita makanan dulu lah, cerita ngomong aja udah beda. Ya? Soal bicara aja udah beda gitu. Apalagi soal makan, apalagi soal karakter, itu perbedaannya luar biasa. 21 tahun saya dengan dia, itu bukan berubah lah. Ya, perubahan di saya itu luar biasa. Kalau teman-teman yang dulu bersama dengan saya, ada Pak Riki, ada Robert, Pak Robert, ada siapa di sini lagi? Nah, saudara bisa tahu saya, Pak Kris, bisa tahu saya dari dulu sampai sekarang tuh berubah nggak? Mas Darman Cilili kenal saya juga dari dulu, ya? Atau baru kenal aja, Mas? Itu mereka tahu kan. Nah, saudara, itu kan perlu perubahan di dalam diri kita. Jadi nggak mudah sebenarnya. Tapi ketika kita mau berespon dengan benar, kita merubah seluruh karakter kita yang nggak benar itu, yang tadinya agak tinggi di belakang, nah sekarang datar dulu, ya kan? Sekarang datar dulu. Nanti turunnya proses baru turun. Haleluya. Artinya kita perlu didik anak-anak kita itu dengan kelembutan supaya mereka rasa nyaman. Nah, saya dulu nggak gitu. Saya dulu Gregory itu saya tendang loh, saudara. Benar. Tapi belum jadi pendeta loh, jangan ikut nih. Itu dulu waktu belum jadi pendeta loh. Belum jadi pendeta. Pasti masih kecil-kecil gini. Yang gini. Nah, kecil-kecil begitu ditendang gimana nggak terlempar tuh. Kalau kan sudah gitu kan ditendang. Saya waktu sudah bertobat, lalu saya mulai merenungkan, Tuhan, saya berdosa banget nih terhadap Tuhan dan terhadap anak-anak saya. Makanya saya bereskan ketika saya dalam kamar dengan mereka, saya ngomong dengan mereka apa yang saya lakukan bagi mereka, dan saya minta ampun bagi mereka, saya minta maaf dari mereka dan kepada Tuhan, dan saya peluk mereka dan saya berdoa. Saya percaya hari ini tidak ada kepahitan. Ya, ada kepahitan nggak, Greg? Perlu nih pakai ngomong nih. Hah? Sebelum kamu mau pergi nih, nggak ada lagi kan? Beres. Aman Pak Ibu, aman Bapak Ibu. Jadi itu yang harus kita bangun, ya. Perlu kelembutan untuk kita ngomong dengan mereka. Anak-anak sekarang apa lagi? Ya, anak-anak sekarang, orang-orang bilang gini, anak sekarang tuh nggak bisa ditegur, nggak bisa dibilangin. Ya. Apalagi saudara mau mukul, nggak boleh. Dia lapor saudara ke polisi, kalau kan nama kakak saudara. Itu aturan. Haleluya. Untung yang anak-anak kita, ya, yang sudah tahu kebenaran. Kalau bukan anak yang belum tahu kebenaran, dia lapor saudara dan saya ke polisi. Kita mendekap di polisi KUHP itu berapa tuh? Berapa tahun tuh dalam penjara? Nah, saudara, kita harus jaga itu. Perlu kelembutan untuk ngomong dengan mereka. Haleluya. Kalau saudara ngomong gini, saudara ngomong dengan lembutan, itu kebenaran, itu pasti mengubah. Dan jangan begini, jangan berpikir bahwa hari itu mereka berubah. Enggak. Nah, nanti kita belajar, ya. Nah, hubungan yang dekat di dalam keluarga mencerminkan kasih Allah yang sejati. Jadi, hubungan yang dekat di dalam keluarga itu akan mencerminkan kasih Allah yang sejati. Jadi kita bangun hubungan dengan anak-anak kita, dengan istri, dengan suami, ya, dengan orang yang di dalam rumah kita itu dalam kasih Tuhan. Dan kita sadar bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Kalau kita percaya Yesus, bahwa karakter Kristus ada dalam hidup kita, amin. Dia berani mati untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Makanya di dalam keluarga itu kita juga harus berani untuk berkorban bagi keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Ya, termasuk di dalam kesalehan dan mendidik dan didikan. Nah, warisan iman yang tulus. Kita lihat, iman sejati bukan warisan dari otomatis ada, melainkan hasil dari kesalehan hidup yang nyata dan konsisten setiap hari. Jadi, warisan iman yang tulus itu tidak secara otomatis itu kita turunkan kepada anak kita. Enggak secara otomatis. Tapi mereka lihat dari kehidupan kita setiap hari.
20 kali, 24 jam dalam sehari. Dia lihat kehidupan kita di situ. Kalau kamu orang yang marah-marah, anakmu pasti pemarah. Yang setuju katakan amin. Kalau orang tuamu suka gini, suka maki-maki orang, anakmu pasti suka maki-maki orang. Haleluya. Kalau orang tuamu, bapamu suka pukul mamamu, pasti anak-anak juga begitu. Haleluya. Mamamu suka ngomel-ngomel yang jelas kepada papamu, kepada kamu, pasti anaknya juga begitu. Kenapa? Karena dia akan lihat kehidupanmu dalam 2 kali 24 jam sehari itu. Nah itu jadi teladan bagi dia. Nah Bapak Ibu mau bikin anak-anak kita seperti apa? Itu tergantung kita. Kita mau buat anak-anak kita jadi penjahat gampang. Setiap hari ngamuk-ngamuk aja di rumah. Ngamuk-ngamuk tetangga, pasti anakmu jadi penjahat. Belum? Amin. Jadi tidak secara otomatis itu turun. Tapi dia lihat kehidupan kita setiap hari. Itu akan membekas di hati dia, yang membuat karakter dia seperti itu. Makanya gini, lihat tuh orang-orang yang di jalan, yang suka bunuh orang, yang suka melakukan kejahatan di jalan, pasti keluarganya semua nggak benar. Amin. Pasti bapak ibunya nggak benar. Coba cari tahu aja. Karena semua didikan itu mulai dari situ. Maka begini saudara, didik anak-anak saudara, didik keturunan kita dengan benar. Ya, jadilah saleh, jadilah orang yang benar, orang yang hidup di dalam kebenaran, supaya dapat mengubah karakter anakmu, mengubah seluruh kehidupan keturunan. Haleluya. Nah, teladan ibu dan nenek yang tadi itu, ya ibunya Eunike dan neneknya Lois, ya bagi Timotius, itu hidup benar, membekas kuat di dalam hati anak itu, Timotius. Ya, melahirkan generasi yang setia dan melayani Tuhan. Coba lihat, karena ibu dan neneknya benar hidup dalam kebenaran, Alkitab tidak mencatat bapaknya. Alkitab mencatat ibu dan neneknya saja. Ya. Jadi ibu-ibu dengar, nenek-nenek, siapa yang sudah jadi nenek di sini? Ada kan? Ada banyak yang sudah jadi nenek. Saya belum jadi opa. Tapi banyak yang sudah panggil saya opa. Nggak tahu, mungkin karena udah putih kan ya. Sudah berewokannya putih lagi dipanggil opa. Tapi nggak apa-apa, itu kan cuma panggilan. Ya. Tapi statusnya belum. Statusnya masih duren. Tahu duren? Yang biasa jual di pasar itu. Lihat. Ya. Jangan pikirannya jelek gitu saudara. Ya. Jadi teladan itu yang harus kita berikan bagi anak-anak kita. Supaya mereka, tadi tuh lihat, Timotius itu lihat siapa? Lihat nenek dan ibunya dan mamanya. Itu yang bikin Paulus kasih jempol ke dia. Paulus bahkan cari dia untuk mau bertemu dengan dia. Dengan siapa? Dengan Timotius. Karena dia begitu luar biasa. Anak muda ini sangat luar biasa. Ya dia masih kayak Gisi, masih roket kayak Gisi gitu saudara, umurnya seperti itu. Tapi hidup dia dengan Tuhan luar biasa saudara. Dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Paulus sangat tertarik dengan dia. Paulus yang adalah seorang rasul yang luar biasa di zaman itu, sangat tertarik dengan seorang pemuda itu. Kenapa? Karena dia punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dan saya berharap anak-anak muda jangan pikir gini, oh gue masih muda gak apa-apalah, gue nikmati masih muda. Nikmati masa muda. Nikmati masa muda dengan apa coba? Anak muda, halo. Kamu nikmati masa muda dengan apa? Minum-minum di bar gitu, ngumpul-ngumpul sembarangan, ngomong-ngomong jelek gitu tentang orang. Nikmati seperti itu? Enggak. Kamu nikmati masa muda harus di dalam Tuhan. Haleluya. Kamu ada dalam komunitas yang benar. Sekarang komunitas kamu di sini ada roket, ada KBC. Ya, kalau kamu nggak mau di roket KBC, sudah kamu turun aja di Rocky. Nanti Bu Sarah siap tuh mendidik kalian. Dan Bu Listin. Kalau belum punya dasar yang benar, turun aja di Rocky. Tapi saya percaya di sini enggak. Karena mereka sudah dididik menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya.
Makanya kamu harus bergaul dengan orang yang benar, supaya kamu juga benar. Haleluya. Pak, kalau orang tua saya di rumah nggak benar gimana? Ya, ini keren. Pertanyaan ini perlu dijawab. Ya. Kalau orang tua di rumahmu nggak benar, tegur orang tua. Kalau di rumah terus papa mama bilang ini, lu pakai tegur-tegur, siapa yang ngajar? Bilang Pak Ampi yang ngajar. Lalu tegurnya seperti apa? Tegurnya harus dengan penuh kasih. Dengar baik. Anak-anak saya itu sering tegur saya punya Gregory. Benar. Saya itu sering ditegur. Kadang-kadang kan keceplosan juga. Yang masa lalu tuh kadang-kadang muncul gitu kan. Ngegas gitu. Anak-anak masuk. Jangan ngegas begitulah. Astaga, gue langsung. Gue bukan di dalam lagi sekarang. Gue di dalam Tuhan sekarang. Makanya gue diam. Ya, kalau mereka udah ngomong itu posisi gue diam. Sedikit-sedikit ngomel sih. Sedikit-sedikit. Ya karena orang tua kan kadang-kadang gak mau kalah kan teman anak. Betul kan? Gak mau disalahin maksudnya. Padahal anak-anak sudah tahu anak-anak yang benar. Cuma kita yang gak mau disalahin. Itu persoalan kita. Makanya kita harus jaga hidup kita. Tegur orang tua dengan penuh kasih. Haleluya. Ngomong gini, Pak, kalau mau ngomong ya baik-baik. Jangan ngegas-ngegas gitu. Gas dipasang mahal loh. Ya. Kalau bisa pakai gas ya udah untuk masak aja. Tapi untuk ngomel ke gua, jangan. Lemah lembut aja. Amin. Nah, dengar ya, ibu-ibu dan nenek-nenek. Ada Nelly di belakang dia. Nah, kita belajar. Yang pertama kita belajar gini. Kesalehan orang tua menjadi warisan rohani. Jadi kesalehan daripada orang tua papa mama itu menjadi warisan rohani bagi anak. Maka saya bilang begini, kalau mau lihat anak-anak yang jadi orang gak benar, itu pasti papa mamanya gak benar, keluarganya gak benar. Haleluya. Tapi kalau keluarganya benar di rumah, pasti keturunannya juga benar. Setuju dengan saya, katakan amin. Iya, karena dia belajar dari rumah setiap hari, setiap menit itu dia belajar dari rumah. Anak-anak tuh lihat dari hidup kita, orang tua, seperti apa orang tua. Nah, dia akan ikutin seperti itu. Nah, lihat 2 Timotius pasal 1:5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi ini warisan rohani yang diturunkan oleh nenek dan ibu daripada Timotius kepada Timotius. Ya. Ini yang membuat sehingga Timotius ini menjadi orang yang benar. Coba kalau ibu dan neneknya nggak benar, pasti Timotius juga nggak benar. Ya. Nah, Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 dia bilang ini, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dengar, anak-anak tuh perlu ulang-ulang ngomong. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Jangankan anak-anak, kita orang tua juga begitu. Harus ngulang-ngulang. Sudah kasih tahu nih, hari ini jangan begini. Masih ngulang lagi. Nanti alasan, wah umur saya udah banyak. Apa urusan sama umur? Enggak. Tapi harus kita ulang-ulang terus dalam kehidupan kita. Untuk anak-anak kita juga. Kenapa sampai begitu? Karena aktivitas mereka kan banyak. Kadang-kadang mereka lupa. Makanya dia bilang gini, kita bilang gini, di jalan kamu harus bicarakan itu. Di tempat tidur kamu harus bicarakan itu. Di mana saja, di rumah ketika makan harus membicarakan itu. Bicarakan apa? Kebenaran. Halo? Apa yang kamu bisa bicarakan kalau kamu nggak bicara kita? Apa yang bisa kamu sampaikan kepada anak-anakmu dalam kebenaran? Kalau kamu sendiri tidak pernah baca Alkitab. Halo Bapak Ibu, nenek-nenek, opa-opa. Kamu harus bicarakan itu kepada anak-anakmu setiap hari, setiap saat. Ingatin mereka akan kebenaran Tuhan. Bahwa kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh main dengan ini, kamu harus lakukan ini, kamu harus terus ingatin mereka. Berulang-ulang. Tapi diingatin juga kalau kita yang harus lakukan. Ya, sebagai contoh bagi mereka. Supaya mereka juga praktek hidup kita, melihat praktek hidup kita.
Amin. Mereka juga lihat tindakan kehidupan kita. Kalau tindakan hidup kita benar, pasti anak-anak kita juga benar. Haleluya. Ya, amin. Pasti itu, saudara. Nah, iman yang hidup lebih kuat daripada sekedar nasihat. Ya? Iman yang kuat itu lebih hebat, lebih kuat daripada sekedar nasihat. Nah, anak-anak belajar tentang Tuhan itu pertama-tama melalui apa yang mereka lihat di rumah. Jadi mereka melihat kita, apa yang kita lakukan. Mereka belajar tentang Tuhan mereka belajar tentang kebenaran Tuhan itu lewat apa? Lewat sikap hidup kita di rumah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, opa-opa, kakek-kakek, ingat, sikap hidupmu harus mencerminkan firman Tuhan. Supaya anak-anakmu itu bisa belajar, cucu-cucumu bisa belajar dari kamu. Halo? Jangan hidup nggak benar. Suami baru salah sedikit saja sudah ngoceh. Kan kita harus 15.000 setiap kata. 15.000 juga harus pakai hikmat dong. Amin. Bapak-bapak, ingat, hidupmu harus berkenan. Karena sumber dari keluarga itu ada di mana? Di bapak. Kalau kepala kotor, ya udah pasti dibawa semua kotor. Udah nggak benar. Makanya kita harus jaga. Nah, keteladanan rohani orang tua menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan iman dan generasi berikutnya. Jadi itu fondasi, dasar yang kuat. Ya, kehidupan kita sebagai orang tua harus jadi dasar yang kuat. Didikan kita, ya, didikan dan kesalehan kita itu menjadi fondasi untuk anak-anak melihat apa yang benar yang kita lakukan sehingga mereka bisa ikutin di dalam hidup mereka. Haleluya, amin. Itu penting. Nah, yang kedua. Didikan yang berlandaskan firman membentuk karakter dan tahan uji. 2 Timotius 3, 14-15 bilang gini. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Jadi didikan yang berlandaskan firman Tuhan itu akan membentuk karakter yang membuat kita tahan uji. Gitu. Jadi kalau kita didik anak-anak kita dengan filosofi dunia, mereka akan kuat. Karakter mereka akan seperti karakter dunia. Haleluya. Kalau orang lain pukul kamu, kamu harus balas lebih dari itu. Nah, itu kan filosofi dunia. Betul kan? Filosofi dunia begini, kalau dia nggak bantu kamu, kalau orang dia datang minta bantuan, jangan kasih karena dia dulu nggak bantu kamu. Itu filosofi dunia kan? Dan itu sering terjadi yang kita lakukan juga dalam keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Itu kan banyak. Kita sering lakukan itu kan? Orang yang menyakiti hati kita ketika datang minta bantuan dari kita nggak mau kasih. Karena kita bilang ini, dulu aja kamu nyakitin gua, ngapain gua bantu lu? Saudara, itu bukan filosofi Tuhan. Itu bukan kebenaran sejati dari Tuhan. Kebenaran sejati dari Tuhan, apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Yang setuju katakan amin. Mereka bikin susah kamu, ketika mereka datang minta bantuan, kasih ke mereka. Amin. Kan itu kebenaran Tuhan. Nah, apa yang kamu ajarkan bagi anak-anakmu, besok dia akan lakukan seperti itu. Ketika dia dengan teman-temanmu, anak-anak kan suka begitu ya. Kadang-kadang suka bermusuhan. Tapi ketika dia lihat kamu seperti itu, bapak ibu orang tuanya kayak begitu, dia akan bikin juga seperti itu. Ya. Walaupun kita berantem, tapi dia tetap akan bantu orang itu. Kenapa? Karena dia lihat dari rumah. Haleluya. Nah, itu kebenaran, itu yang mengubahkan. Makanya didik orang muda itu dengan firman Tuhan. Supaya karakternya berubah. Jadi dia tahan uji, dia tahu begini. Apapun yang datang dalam hidupku, gue gak akan takut. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam hidupku. Dan Tuhan akan bersama dengan aku. Haleluya. Nah, karakter yang tahan uji tidak dibentuk ketika badai datang. Tetapi jauh sebelum badai itu tiba. Ya? Demikian pula anak-anak perlu mengenal firman Tuhan sebelum mereka menghadapi tekanan dunia. Yang setuju katakan amin. Iya, kita ini dibentuk, kita harus dibentuk. Membentuk anak-anak kita dalam kebenaran firman. Supaya ketika masalah datang mereka kuat. Ya, jangan tanamkan hal-hal yang salah. Filosofi-filosofi dunia.
Itu buat anak hancur itu. Tapi ketika kita tanamkan firman Tuhan dalam hidup mereka, mereka akan jadi kuat. Badai datang, masalah datang dalam hidup mereka, mereka tetap kuat. Kenapa? Karena mereka mengerti kebenaran. Karena mereka tahu firman Tuhan. Mereka akan kuat di dalam. Haleluya. Amin. Nah, yang terakhir, dampak kesalehan melampaui satu generasi. Ya, dampak dari kesalehan itu melampaui satu generasi. Coba lihat kita lihat. Neneknya itu bisa jadi apa? Jadi saleh sehingga Timotius bisa ikut. Itu melampaui satu generasi. Bahkan generasi-generasi berikutnya itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Nah, firman Tuhan Mazmur 103, 17-18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan ingat untuk melakukan titahnya. Amsal 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya berbahagia keturunannya. Ingat itu saudara. Jadi keluarga yang benar itu keturunannya pasti diberkati. Ya, anak-anaknya pasti disertai oleh Tuhan. Pasti diberkati menjadi anak-anak yang berhasil. Ya, kalau saudara lihat ini, kalau saudara lihat kemarin Pak Bob khotbah yang kemarin, kan, ada dua orang, saya lupa namanya, ya, itu penelitian. Satunya orang jahat, keturunan, dan satunya orang baik. Coba lihat, keturunan orang jahat, semua penjahat, saudara. Tapi keturunan orang baik, itu hanya jadi vice president, wakil presiden Amerika. Ada yang jadi orang-orang berhasil yang luar biasa. Kenapa? Karena yang di atasnya benar, yang di atasnya baik. Kita kan mau jadikan keluarga kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang benar, dan orang yang benar berhasil kan di hidupnya. Nah, kita harus jadi dulu orang yang baik. Amin. Amin, Bapak Ibu. Bangkit berdiri bersama dengan saya. Terakhir kita ucapkan ini sama-sama. Bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Sama-sama kita sampaikan ini. 1, 2, 3. Suatu hari nanti anak-anak mungkin melupakan hadiah yang pernah kita berikan, tetapi mereka tidak akan pernah melupakan nasihat dan kehidupan yang mereka lihat setiap hari. Ya, setuju katakan amin. Ya, setuju katakan amin. Ya, gini. Saudara, sebelum saya tutup, dengar. Anak-anak satu saat, apa yang kamu berikan bagi mereka? Entah itu hadiah, entah itu mobil, entah itu apa, rumah sekalipun, mereka akan lupakan itu. Satu saat mereka akan lupakan itu. Tapi akan mereka ingat begini, setiap nasihat, setiap tindakan baik kamu, benar kamu, itu akan mereka ingat sampai mereka dipanggil pulang oleh Bapa. Itu yang buat mereka berhasil. Jadi ingat itu, saudara. Ya. Warisan yang paling luar biasa adalah bagaimana kita bisa membentuk anak-anak kita menjadi orang yang benar di dalam Tuhan. Itu warisan iman yang kita tanamkan bagi mereka. Haleluya. Biar firman ini, mau ada 5 lagi, ya berdiri aja ya Bapak Ibu. Kok nggak bisa lagi? God bless you. Oh itu agak. God bless you, Tuhan berkati. Menuju musik yuk. Biarlah kebenaran firman ini menguatkan kita, khususnya bagi Bapak Ibu semua yang ada di dalam keluarga. Kita semua berkeluarga, ya. Ada yang sudah jadi opa, oma, ada yang sudah jadi mami, papi, mama, bapa, ya, ada yang masih jadi anak, nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama. Karena yang anak akan satu hari akan jadi orang tua. Amin. Jadi kamu harus belajar bagaimana bisa hidup berkenan dan mewariskan hal-hal yang benar bagi keturunan, sehingga keturunanmu diberkati oleh Tuhan. Tundukkan kepalamu.